Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cinta dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kebahagiaan kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita. Semoga yang sakit Allah cepat angkat penyakitnya, semoga yang sehat. Mudah-mudahan Allah juga selalu memudahkan urusan kita, melancarkan urusan kita, memberikan rezekinya kepada kita yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbil alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar beberapa mata pelajaran. Ada MTK Bahasa Indonesia, kemudian ada akidah akhlak, kemudian bahasa Inggris ya. Nah, kita mulai dari akidah akhlak dulu ya. Di akidah akhlak ini kita akan belajar materi terakhir ya. Silahkan kalian buka materi terakhir, itu adalah kisah siapa? Kisah Nabi Ismail ya. Kita akan belajar bagaimana kehidupan Nabi Ismail itu sebenarnya. Kemudian bagaimana pengaplikasian atau contoh ya dalam kehidupan sehari-hari Nabi Ismail itu ya. Nah, Nabi Ismail itu kita belajarnya berdasarkan kisah singkat yang ada di buku paket ini ya, di halaman 48. Jadi belajarnya berdasarkan buku ini ya, tidak dijelaskan secara detail ya. Nah, kemudian di sini Nabi Ismail itu merupakan keturunan ya yang dilahirkan oleh Siti Hajar gitu ya, dan Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu pada saat Nabi Ismail masih bayi, membawa Siti Hajar dan Ismail untuk pergi ke sebuah tempat ya, di mana tempat itu sangat gersang gitu ya, tandus ya. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua ya. Nah, tujuan Nabi Ibrahim itu baik ya, agar semuanya itu memang sudah Allah rencanakan ya, agar kita tahu asal usul yang ada di Mekah itu apa saja gitu ya. Nah, mereka membawa makanan, bekal ya, dan minuman. Setelah beberapa hari makanan itu pasti akan habis ya. Nah, setelah itu minuman pun habis. Nah, maka dari itu Siti Hajar itu mencari-cari tempat ya. Dia pergi ke bukit ya. Nah, dia melihat bukit namanya Safa. Yang pertama Marwah dulu ya. Dia melihat bukit Marwah, kemudian dia ke sana gitu ya. Nah, ternyata di sana itu gak ada kehidupan, tidak ada air atau tidak ada sumber makanan. Setelah itu dia melihat Marwah, tadi Marwah sekarang Safa gitu ya. Nah, dia menyangka bahwa di sana itu ada sumber kehidupan, ada air, ada makanan gitu ya. Ternyata pada saat dia samperin ke sana, ke bukit itu, tidak ada apa-apa di sana. Dia bolak-balik sampai 7 kali gitu ya. Nah, setelah itu mereka mulai menyerah dan pasrah gitu ya. Nah, setelah itu Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril gitu ya, untuk memberikan isyarat ya kepada Nabi Ismail agar dia mengepak-ngepakkan tanah itu ya dengan kakinya gitu ya. Berdasarkan riwayat ya, beberapa hadis mengatakan bahwa dia mengepakkan kakinya ke tanah gitu ya, kayak mukul gitu ya, menggunakan kaki. Nah, setelah itu muncullah sumber air dari sana ya. Hajar itu minum dari air itu, dan air itu tidak putus ya, sampai berhari-hari gitu ya. Nah, akhirnya air itu sampai sekarang pun ada yang disebut dengan air Zam-Zam. Nah, setelah itu menjelang beberapa hari, menjelang beberapa bulan, menjelang beberapa tahun gitu ya,
Ismail itu udah anak-anak gitu ya, udah seperti anak-anak. Kemudian Nabi Ibrahim itu balik lagi ke mereka, tinggal dengan mereka. Nah setelah itu di sana Nabi Ibrahim itu didatangin mimpi itu yang merupakan petunjuk Allah, perintah Allah bahwa Nabi Ibrahim itu untuk menyembelih Ismail ya. Nah itu merupakan sesuatu yang menjadi hal yang membingungkan ya bagi Nabi Ibrahim. Di sisi lain yang menyuruh itu Allah, kemudian di sisi lain yang harus disembelih itu adalah anaknya sendiri gitu ya. Padahal anaknya ini Ismail ini merupakan anak yang didamba-dambakan dia, karena udah lama dia gak punya anak gitu ya. Setelah itu dengan tekadnya, karena memang ketakwaan kepada Allah, Nabi Ibrahim mengatakan pada Ismail, kemudian Ismail itu pun ridho lillahi ta'ala bahwa dia akan boleh disembelih. Nah pada saat mereka mau menyembelih ya, pada saat Nabi Ibrahim ingin menyembelih Ismail, maka Allah ya dari surga. Nah sebagai pengganti Nabi Ismail. Nah sampai sekarang itu pun menjadi sejarah kurban gitu ya. Kemudian di situ Nabi Ibrahim membangun sebuah bangunan ya yang disebut dengan Ka'bah ya. Ka'bah itu sekarang menjadi pusat atau kiblat kita ya. Jadi kalau yang di arah barat itu menghadapnya ke timur, ke kiblat itu. Kalau di arah timur berarti menghadapnya ke barat, ke kiblat itu. Kalau yang di selatan Pak berarti menghadapnya ke utara. Kalau yang utara berarti menghadapnya ke selatan gitu ya. Karena memang kiblatnya Ka'bah ya. Oke, di sini hikmahnya apa aja Pak? Di halaman 50 itu dijelaskan hikmah yang pertama itu dari air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu merupakan kisah yang sangat panjang gitu ya, air Zam-Zam ya. Kemudian adanya syar'i gitu ya, syai ya. Syai itu apa Pak? Syai itu berlari kecil ya antara Bukit Safa dan Marwah. Itu kenapa itu dilakukan? Karena itu pada saat dulu Siti Hajar mencari makan gitu ya. Kemudian ada bangunan suci yang sampai sekarang disebut dengan kiblat kita, yaitu Ka'bah gitu ya. Kita menghadap Ka'bah, kenapa? Agar sholat kita itu tidak berantakan. Kita tujuannya sama, menghadapnya sama. Seandainya Ka'bah itu tidak ada ya, mungkin seandainya Allah tidak menurunkan Ka'bah ya, sebenarnya pasti terencana sebaik-baiknya dalam kehidupan ini ya. Akan tetapi mungkin ya jika tidak ada Ka'bah kita sholatnya berantakan ya. Ada yang sholat menghadap ke barat, ada yang menghadap ke timur gitu, ada yang menghadap ke selatan gitu ya. Kalau sekarang karena adanya Ka'bah kita kan semuanya menghadap ke Ka'bah, kiblat ya. Bagaimana cara kita meneladani? Ya, meneladani itu Nabi Ismail, Ibrahim, Siti Hajar itu mereka merupakan pribadi yang sangat baik ya, sangat takwa kepada Allah ya. Caranya kita meneladani itu yaitu dengan cara kita apa yang Allah perintahkan kita kerjakan. Semua yang tertera dalam Al-Quran ya kita kerjakan ya. Kalau sekarang Allah tidak menyuruh kita untuk menyembelih anak, yang Allah perintahkan kita melakukan kebaikan ya, menghindari keburukan, sholat, zakat gitu ya, puasa, haji ya. Allah memerintah kita haji jika itu mampu ya. Itu caranya kita meneladani. Kemudian kita tidak membantah terhadap orang tua, karena Ismail itu tidak pernah membantah. Kemudian seorang ayah itu harus bisa menjaga anak, seorang ibu harus bisa menjaga anak gitu ya. Itu kemudian pada saat kita melakukan kehidupan kita harus ridho ya dengan apa yang Allah putuskan ya. Seumpama kita sekarang sedang lapar ya, karena kita tidak punya uang maka kita harus ridho. Kan tetapi kita harus berusaha bagaimana caranya kita tidak lapar ya, karena selama manusia itu hidup rezekinya itu ada dari Allah, tinggal kalian cari gitu ya. Seperti yang tadi ya, ada rezeki Siti Hajar itu ada
Bagaimana caranya? Dia mencari kemudian mengepakkan kakinya sehingga keluar air gitu ya. Itu sama dengan kisah kita ya sekarang ini. Kemudian kita tidak boleh durhaka terhadap orang tua ya, berperilaku sopan kepada orang tua gitu ya. Orang tua pun sama menghargai anak, mencintai anak gitu ya. Itu merupakan kisah Nabi Ismail ya. Baik, sekarang kita pindah ke materi berikutnya, yaitu kita akan belajar hak dan kewajiban ya. Di buku paket kalian itu buka halaman 59 ya dan sampai 60. Nah, di situ kemarin Bapak nyuruh kalian baca, sekarang Bapak akan jelaskan ya, apa itu hak Pak sebenarnya. Hak itu segala sesuatu ya yang boleh ya atau kalian dapatkan atau miliki ya. Kalian boleh minum di rumah, boleh makan di rumah gitu ya. Kalian boleh nonton TV di rumah, kalian boleh menyalakan kipas di rumah, dan boleh istirahat di rumah, kalian boleh istirahat di sekolah. Itu merupakan hak-hak kalian. Kalian mendapatkan ilmu, itu hak kalian ya. Kalian boleh membeli makanan, itu hak-hak kalian ya. Itu hak kalian. Kemudian kalau kewajiban itu segala sesuatu yang harus kalian lakukan gitu ya. Apa saja contohnya? Kalian harus belajar, orang tua bapak kalian harus bekerja, ibu kalian harus menyayangi kalian, ibu kalian harus mengantar kalian sekolah gitu ya, seumpama. Kalau kalian belum bisa berangkat sendiri gitu ya. Nah, itu merupakan kewajiban, segala sesuatu yang harus. Kewajiban bapak apa? Memberikan ilmu, mengajarkan ilmu gitu ya. Nah, seumpama bapak tidak mengajarkan ilmu kepada kalian, maka bapak tidak melakukan kewajiban ya. Nah, hak kalian boleh Pak ya, boleh kalian lapor. Pak Masyur tidak pernah jarang memberikan materi Pak gitu ke sekolah. Boleh, karena itu hak kalian ya. Kalian berhak ya melaporkan ya. Nah, seumpama Bapak kewajibannya Bapak mengoreksi hasil tugas kalian, semua bapak tidak mengoreksi, maka boleh kalian datang ke sekolah ya. Nah, boleh datang ke sekolah, lapor ke sekolah ya, Pak kenapa tugas saya gak dikoreksi gitu ya. Lapor ke sekolah gak apa-apa Pak Masyur tidak pernah mengoreksi tugas saya. Nah, asalkan ada alasan yang kuat gitu ya. Kalau memang alasannya lemah, jangan malu-maluin ya, gak boleh ya. Kemudian kewajiban bapak kalian mencari nafkah, apalagi di situ contohnya banyak ya, mendidik anaknya, ya menyayangi keluarganya gitu ya. Ibu merawat anak, menyayangi suami gitu ya, memasak buat suami gitu, kewajiban. Kalau kewajiban kalian di rumah apa? Membantu ibu belajar gitu ya. Nah, itu kewajiban kalian, membersihkan tempat tidur. Nah, itu kewajiban ya, dan banyak yang lainnya. Kemudian sekarang yang terakhir kita akan belajar kalimat saran. Kalimat saran di situ ada di halaman 60 itu apa kalimat saran? Bapak bacakan ya. Kalimat yang berisi solusi untuk dipertimbangkan orang. Kalimat yang berisi solusi untuk dipertimbangkan oleh seseorang. Berarti kalimatnya itu berisi solusi ya, berisi solusi untuk keluar dari masalah. Tapi solusi itu boleh diterima, boleh tidak ya. Kalian masih mempertimbangkan ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalian itu sering terlambat ke sekolah. Kalian sering terlambat ke sekolah ya. Kemudian Bapak menyarankan kepada kamu si A ini, sebaiknya kamu bangun tidur di sangat awal gitu ya, bangun tidur sangat awal atau saat subuh gitu ya. Nah, boleh mempertimbangkan hal itu ya, boleh kalian terima atau enggak.
jika itu benar ya maka kalian terima. Jika itu salah, seumpama kalian memang bangun pada saat subuh, cuman kenapa kalian masih terlambat karena kalian jalan kaki gitu, ataupun kamu berangkatnya jam 6:30 gitu ya. Nah kamu seandainya bapak bilang seperti ini, sebaiknya kamu berangkat dari rumah jam 6. Kalau memang kamu jalan kaki maka kamu harus terima gitu ya. Seandainya saran bapak itu salah, kamu tolak. Seandainya saran bapak itu benar, kamu terima. Itu namanya saran. Boleh kamu terima, boleh tidak. Nah, kata kunci dalam kalimat saran itu apa, Pak? Ada kata sebaiknya atau lebih baik. Contohnya, sebaiknya kamu sarapan pagi agar tidak sakit. Sebaiknya kamu tidur lebih awal agar besok bangun lebih awal. Sebaiknya kamu jangan begadang agar sehat. Sebaiknya kamu matikan TV agar hemat listrik. Nah gitu ya, itu kalimat saran. Lebih baik kamu tinggal di rumah nenek daripada tinggal di rumah ibu seumpama. Atau lebih baik kamu bermain sama si A daripada bermain si B gitu ya. Itu merupakan kalimat saran, dan kalimat saran itu boleh diterima atau ditolak. Nah terakhir ini tugasnya buat kalian, silakan kalian tulis. Nah kalau yang tadi kalian yang penting kalian tulis ya. Kemudian ini tugasnya ada soal MTK dan 3 soal bahasa Inggris ya. Jadi tugasnya ada 5. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.